Dalam pelajaran kimia kita, molekul diatomik atau yang dia bentuknya X2 seperti ini, itu dikenal ada 7 unsur. Ya, ada 7, yaitu ada unsur H dengan H atau H2, baru ada unsur N dengan N, N2, baru O2, dan semua halogen, yaitu F2, Cl2, Br2, sama I2. Oke. Nah, untuk menentukan apakah itu ikatan kovalen atau tidak, itu tergantung jenis unsurnya apa. Jadi nanti bedanya adalah kalau dia ikatannya adalah ikatan kovalen, itu merupakan ikatan antara unsur non-logam berikatan dengan unsur non-logam. Oke, kemudian kalau dia ikatan ionik, itu nanti merupakan ikatan antara unsur non-logam dengan unsur logam. Oke, jadi kita harus mengenali mana yang logam, mana yang non-logam. Paling gampang itu kita mengenali unsur logam. Karena unsur logam itu dari nama dia, ciri khasnya selalu berakhiran Contoh, misalnya Na, itu adalah natrium. Oke, baru misalnya Ba, itu adalah barium. Jadi kalau dia ada berakhiran berarti itu logam. Kalau ada logam, berarti itu ikatan ionik. Jadi kalau tidak ada nya, itu nanti ikatan kovalen. Nah, jadi di sini H itu adalah hidrogen. Tidak ada berarti non logam. Ini adalah nitrogen. Kemudian yang ini adalah oksigen. Kemudian yang ini adalah fluorin. Yang ini adalah klorin. Yang ini adalah bromin. Dan yang ini adalah iodin. Jadi kalau kita lihat dari semua namanya itu tidak ada yang berakhiran Artinya apa? Semuanya merupakan unsur non-logam, berarti ikatannya ikatan kovalen. Pernyataan pertama benar. Nah, beda keelektronegatifan pada molekul tersebut adalah 0. Benar, karena keelektronegatifan itu adalah nilai yang khas untuk tiap unsur. Nilai yang khas untuk tiap unsur. Jadi, elektronegatif misalnya antara H2 sesama atom H, berarti kan dia nilai elektronegatifnya sama, ya, sesama atom N nilai elektronegatifnya sama, jadi mereka itu tidak berbeda alias nilainya 0. Nah, nilai elektronegatif itu dikenal dengan istilah skala Pauling. Nilai elektronegatif, saya singkat EN, itu dikenal dengan skala Pauling. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam kita googling misalnya ya, nilai elektronegatif. Nah, nilai elektronegativitas. Iya, nih. Jadi nilai elektronegativitas itu sudah ada ketentuannya, ya kan? Jadi misalnya nih kita ambil nah, ini misalnya. Oke. Nih. Jadi kalaulah misalnya saya ambil contoh molekul HCl, ya, contoh HCl. Kalau kita lihat HCl, nilai elektronegatifnya dari atom H itu adalah ini 2,20. Cl itu adalah yang ini 3,16. Jadi selisih elektronegatifnya tinggal kita kurangkan yang besar kurang yang kecil, 3,16 dikurang 2,20. Gitu dia. Maka nanti nilainya ini pasti kan tidak 0.
Kan begitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan nilai elektronegatifnya 0 berarti apa? Berarti nilai elektronegatif kedua unsurnya sama. Contoh misalnya tadi kayak N2. Berarti ini kan dengan kata lain ada dua buah atom N saling berikatan. Nah, elektronegatif N itu adalah 3,04. Jadi yang ini elektronegatifnya 3,04. Yang ini juga 3,04. Jadi kalau kita kurangkan 3,04 dikurang 3,04 itu berarti sama dengan 0 ya. Jadi nilai elektronegatif beda keelektronegatifan 0 itu berarti dimiliki oleh dua unsur yang sama. Maka ini pernyataannya benar. Nah, apakah ini berhubungan? Ya, ini tidak berhubungan ya. Karena kalau beda keelektronegatifan 0 itu bukan menyebabkan dia berikatan kovalen. Tapi kalau dia 0 itu menyebabkan dia menjadi bersifat nonpolar istilahnya. Ya, jadi kalimat pertama benar, kalimat kedua benar tapi tidak berhubungan.